Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daliana berbagi dimanapun saja berada. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat menjalani kehidupan yang mungkin pandemi COVID-19 meskipun sudah mereda, kita mesti harus tetap waspada dengan adanya Omikron ya. Mudah-mudahan kita dan saudara-saudara kita selamat dari COVID ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, perkenankan melalui channel Daliana Berbagi kali ini saya akan membagikan informasi adanya lowongan pekerjaan sebanyak 105 dosen non-ASN ya di Universitas Diponegoro yang disingkat dengan Undip yang ada di Kota Semarang. Nah, bagaimana persyaratannya, kemudian fakultas mana saja yang memerlukan dosen tersebut, insya Allah akan saya bagikan melalui share screen yang sudah kami siapkan. Nah, ini utamanya pertama kali informasi ini saya ambil dari kompas.com yang ditulis pada 12 Januari 2022 pukul 17.29 menit waktu Indonesia bagian Barat, ditulis oleh Mahar Prastiwi, editor Dian Ihsan. Ini adalah gambar dari sebagian Universitas Diponegoro yang disingkat Undip yang ada di Semarang. Kompas.com, salah satu perguruan tinggi negeri atau PTN terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro, membuka lowongan kerja dosen. Lowongan kerja sebagai dosen ini dibuka untuk 10 fakultas dan 1 sekolah vokasi yang ada di Undip. Lowongan dosen ini masuk ke dalam rangkaian seleksi calon pegawai tetap Universitas Diponegoro non aparatur sipil negara. Informasi lowongan kerja dosen Undip ini tercantum pada pengumuman nomor 772 UN 7.P garis miring KP garis miring 2022 tentang penerimaan tenaga dosen pegawai Universitas Diponegoro non aparatur sipil negara atau PU non strip ASN tahun 2022. Lowongan dan formasi dosen Undip yang ada, yang pertama Fakultas Hukum untuk program studi S1 Ilmu Hukum, total jumlah formasi dibutuhkan 9 posisi atau 9 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk prodi S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, dan prodi S1 Ekonomi Islam. Total jumlah formasi dibutuhkan 19. Ketiga, Fakultas Teknik, prodi S1 Teknik Industri, prodi S1 Teknik Perkapalan, prodi S1 Teknik Geologi, prodi S1 Teknik Geodesi, dan prodi S1 Teknik Komputer. Total jumlah formasi dibutuhkan 11. Fakultas Kedokteran untuk prodi S1 Ilmu Gizi, total jumlah formasi dibutuhkan 2 orang. Fakultas Peternakan dan Pertanian yang kelima ya. Prodi S1 Agroekoteknologi, prodi S1 Agribisnis, prodi S1 Teknologi Pangan, dan prodi Peternakan. Total jumlah formasi dibutuhkan ada 10 formasi. Keenam, Fakultas Ilmu Budaya, prodi S1
Antropologi Sosial, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Prodi S1 Sastra Indonesia. Total jumlah formasi dibutuhkan 11 formasi. Ketujuh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu Prodi S1 Administrasi Publik, Prodi S1 ini Administrasi Publik sudah tadi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Hubungan Internasional. Total jumlah formasi dibutuhkan ada 16. Fakultas Sains dan Matematika, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistika, Prodi S1 Informatika. Total jumlah formasi 11. Kesembilan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Total jumlah formasi dibutuhkan 11. Maaf, bukan 11, 1 ya. Yang 11 itu Fakultas Sains dan Matematika. Ke-10, Fakultas Psikologi, Prodi S1 Psikologi. Total jumlah formasi dibutuhkan 9. 11, untuk sekolah vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Prodi Akuntansi Perpajakan. Total jumlah formasi dibutuhkan ada 9. Jadi jumlah keseluruhan 105 formasi untuk dosen. Persyaratan umum, yang pertama warga negara Indonesia, kedua sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, 3 surat berkelakuan baik atau tidak ada catatan kriminal atau menyerahkan SKCK, 4 tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik dan afiliasinya. Kelima, batas usia pelamar pada tanggal 1 Januari 2022 maksimal 37 tahun bagi pelamar dengan ijazah S2 dan maksimal 45 tahun bagi pelamar dengan ijazah S3. Bagi lulusan S2 dan S3 luar negeri harap melampirkan surat keterangan penyetaraan ijazah dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi. Ingat, pendaftaran dilakukan secara online dimulai tanggal 10 Januari berakhir 21 Januari 2022. Oleh karena itu dipersilakan kepada saudara-saudara, adik-adik, bapak ibu yang memiliki putra-putri atau cucu yang memenuhi kualifikasi ini dipersilakan bisa mendaftar secara online, yaitu tanggal 10 sampai 21 Januari 2022. Silakan informasi ini bisa nanti dibagikan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi atau yang memerlukan. Untuk selanjutnya, tata cara pendaftaran. Pertama, panitia seleksi hanya menerima pendaftaran secara online. Tidak ada korespondensi dalam bentuk apapun antara pelamar dan panitia selama proses seleksi. Jadi murni secara online dan tidak boleh berkomunikasi, berkorespondensi dalam bentuk apapun. Kedua, pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui laman, ini tolong dicatat, http://recruitment.undip.ac.id/ dengan memasukkan email aktif, NIK atau nomor kependudukan dan password. Ini linknya. Setelah mendapatkan notifikasi pendaftaran berhasil, pelamar melanjutkan login untuk melengkapi isian daftar pendaftaran online dengan tahapan mengisi formulir pendaftaran online,
kemudian mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Keempat, pelamar hanya diperkenankan melamar pada satu formasi dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Nah, informasi lengkap seputar syarat setiap program studi dan pengajuan lamaran lowongan ke Undip dapat dilihat melalui tautan ini. Ini tautannya. Silakan kalau mau difoto atau dicatat, ya difoto aja. Kemudian silakan nanti itu bisa diketik di pencarian, apakah di Google pencarian atau di pencarian yang lain. Nah, mari kita coba buka ini. Nah, di sini ya. Nah, laman tadi kalau kita buka ini ada pengumuman resmi, ini ada link pendaftaran. Kita coba buka link pengumuman resminya. Nah, ini pengumuman resminya. Ini lebih lengkap daripada apa yang tadi saya sampaikan. Kalau ini kita coba besarkan. Nah, kalau besar jadi begitu ya. Bentar. Jangan rubah lah ya. Nah, kalau kita besarkan, nah ini. Nah, di sini sangat lengkap. Nah, untuk Fakultas Hukum minimal, nah ini persyaratannya kualifikasi pendidikan minimal magister dengan ketentuan S1 pidana IPK minimal 3,5, S2 pidana IPK minimal 3,5, lulusan dari prodi studi terakreditasi A dan akreditasi institusi A. Kompetensi lain TOEFL minimal 570, ITP atau IELTS minimal 6,5 dan seterusnya. Ini bisa diunduh, bisa disimpan, bisa di print out. Ya. Silakan kalau nanti mau di print out, ini bisa di print. Nah, sehingga nanti bisa lebih jelas persyaratannya. Atau disimpan, boleh. Ya. Silakan kalau mau disimpan. Nah, kemudian lihat link pendaftaran. Nah, di sini ya. Rekrutmen SDM Universitas Diponegoro. Nah, ini informasi seputar rekrutmen. Download pengumuman resmi tadi sama ya. Download surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota. Silakan nanti ini bisa di-download, kemudian bisa disimpan. Misalnya ini. Surat keterangan tidak. Nah, ini bisa ini ya, bisa di-download, kemudian bisa diisi, ini bisa download file. Nah, kiranya itu silakan nanti informasi selengkapnya bisa di-download, juga yang lain-lain. Kemudian silakan kalau memang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan bisa mendaftar. Nah, tentu saja dengan mendaftar itu akan ada peluang untuk diterima. Nah, kalau tidak mendaftar tidak mungkin akan diterima. Wong enggak daftar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan adanya lowongan pekerjaan 105 orang dosen di Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Silakan untuk dibagikan informasi ini kepada siapa saja yang dikira memerlukan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.